Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk fokus hari ini. Kita arahkan hati hidup kita untuk kita dengar firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau berpantun sejenak. Pantunnya bunyinya begini Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pasar malam, mampir sebentar beli selendang. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan itu penting. Kalau tertidur, menyesal kemudian. Mari kita berikan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya sudah siapkan satu tema sederhana saja. Apakah Anda, saudara dan saya ini lalang atau gandum? Dan saya harap ketika saudara menjawab pertanyaan ini di dalam hati, jangan menjawab dalam posisi hanya berspekulasi. Saya gandum, Om. Apakah mungkin saya lalang, Om? Saya berharap bahwa dalam menjawab pertanyaan yang sederhana ini, kita harus benar-benar memiliki dasar pemahaman, pengertian sebelum kita menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara ataupun saya tergolong lalang atau tergolong gandum? Nah, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam perumpamaan di dalam Injil Matius pasal 13, tentunya tidak asing bagi kita perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam ayat 24 pasal 13 Injil Matius sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak mengapa jika saya membacakannya kembali. Firman Tuhan berkata demikian, dan saya baca di dalam terjemahan 2 Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Namun ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Jemaat yang diberkati, sekali lagi bahwa saya tidak meragukan bahwa saudara sudah sangat mengenal perumpamaan ini, sehingga saya tidak terlalu sulit untuk mau menjelaskan perumpamaan ini. Karena perumpamaan ini pun sering disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu ketika mereka mengajar anak-anak sekolah minggu terkait
lalang dan gandum. Pertanyaan saya pada awal pertemuan kita tadi, di mana posisi kita? Apakah kita lalang atau kita gandum? Nah, tadi saya sempat katakan jangan berspekulasi dalam menjawab pertanyaan yang saya lontarkan, karena sedikit tidaknya pertanyaan ini ada sedikit hal yang perlu benar-benar kita pahami, kita ngerti sebelum kita menjawab terkait dengan posisi kita. Apakah kita lalang atau kita gandum? Nah, lalang di sini kita sepakati, kita tahu bersama itu adalah sejenis tumbuhan liar atau gulma yang sangat mengganggu ketika padi atau gandum itu ditanam. Nah, saya tidak terlalu mau menyampaikan penjelasan tentang apa dan bagaimana lalang itu, tapi pada intinya, hakikatnya, lalang adalah gambaran orang-orang yang memposisikan diri di dalam segala aktivitas mereka sepakat dengan pekerjaan kuasa kegelapan. Sebaliknya, gandum adalah orang-orang yang selalu atau menempatkan diri mereka searah, setujuan, sepakat dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, apakah kita lalang atau gandum? Yang menentukan posisi itu untuk kita hari ini adalah kita sendiri. Di mana kita mau memposisikan diri kita? Apakah lalang ataukah kita mau memposisikan diri di posisi gandum? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya mau membawa kita untuk memahami suatu hal yang mestinya setiap kita orang Kristen itu sudah memahami ini dengan benar, agar supaya dalam menjalankan kekristenan kita sungguh-sungguh bergairah, kita sungguh-sungguh paham di mana posisi dan tempat kita. Nah, sebelum lebih jauh Bapak Ibu, saya mau menguraikan sedikit beberapa kalimat di dalam teks bacaan kita dari perspektif bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Kenapa ini penting? Agar supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Kita tidak hanya memahami secara literal atau secara harafiah, karena tanpa memahami suatu konteks atau teks dalam terjemahan asli, maka terkadang kita buyar, kita kabur, kita gagal menangkap apa sih pesan Tuhan, apa sih maksud Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan secara tepat dan benar, agar supaya kekristenan kita kembali, kekristenan kita adalah kekristenan yang sungguh-sungguh indah di hadapan Tuhan. Oh ya, saya tambahkan dulu ya Bapak Ibu, penjelasan tentang perumpamaan lalang dan gandum, agar supaya kita memiliki konsep yang utuh dalam memahami perumpamaan yang Yesus sampaikan. Nah, saya tambahkan satu penjelasan yang disampaikan oleh Yesus, karena murid-murid itu sendiri bertanya, apa sih maksud? Apa yang Yesus maksudkan? Apa yang guru maksudkan? Nah, saudara lihat penjelasan dari Alkitab ayat 36. Ayat 36, di sana ada penjelasan atau Yesus mau melengkapi perumpamaan yang dia sampaikan. Ayat 36. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman,
dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berdosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi sangat jelas perumpamaan tentang lalang dan gandum. Nah, dari bacaan kita ayat 36 sampai 43, sebenarnya kita sudah tahu posisi kita di mana. Amin. Sebenarnya kita udah tahu posisi kita ini apa. Apakah posisi kita lalang atau posisi kita gandum? Siapa yang gandum? Masya Allah. Sekali lagi, siapa yang lalang? Gandum enggak, lalang enggak, terus kita apa? Saya tidak bisa lanjut kalau begitu. Ulangi. Siapa yang sudah baca dengan saksama ayat 36 sampai ayat 43? Yang udah baca, angkat tangan yang sudah baca. Apakah kita sepakat baca ulang? Makanya saya tadi katakan bahwa saya yakin setelah kita membaca ayat 36 sampai ayat 43, kita udah tahu posisi kita itu di mana. Kalau saudara tanya sama saya, kalau om posisi om apa, lalang apa gandum? Saya akan tegas dan mau katakan secara yakin dan penuh iman, saya gandum. Kenapa nggak ada yang berani ikut saya? Saya mengajak saudara tidak masuk dalam kesesatan. Saya tidak sedang menjerumuskan saudara di dalam tempat yang penuh dengan ratap kertak gigi, enggak. Saya yakin, saya gandum. Sekarang saya tanya, yang gandum bersama saya angkat tangan. Cuma 5, 6, 7. 70% dari 7 orang tadi kemana? Oke, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apapun yang mendasari saudara untuk ragu-ragu menjawab, ayo kita belajar hari ini. Tapi saya mau yakinkan saudara bahwa Kristus sendiri sebagai anak manusia memberikan yang terbaik terhadap gerejanya. Jadi yang menentukan seseorang itu lalang atau gandum, kalau saya sedikit mau secara sedikit ekstrim menjawabnya, saya mau jawab begini: yang membuat kita lalang atau gandum bukan Tuhan. Siapa yang setuju? Bukan Tuhan yang membawa saudara jadi lalang atau gandum. Tapi kembali kepada kita, kita mau menyerap nutrisinya siapa sebagai yang ditanam? Kita mau menyerap nutrisi dari anak manusia, atau kita mau menyerap nutrisi dari iblis? Nah, kalau hari ini saudara di tempat ini di gereja menyerap nutrisi kebenaran yang disampaikan, maka saya percaya kita akan bertumbuh menjadi gandum. Amin. Terkecuali ketika saudara saya menyampaikan firman dan saudara mulai tidur di tempat saudara, maka nutrisi yang saudara terima adalah nutrisi dari iblis. Maka tadi saya mengawali sebuah pantun. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, firman itu indah, maka jangan tertidur
Kalau tertidur menyesal kemudian. Come on. Kita pastikan diri kita ini gandum. Oke? Dan minta maaf, saya tidak sering-sering menyampaikan khotbah terkait hanya dengan persiapan kita menikmati berkat Tuhan. Sekali lagi, itu konteks Tuhan menurut saya. Tuhan yang lebih piawai, Tuhan yang lebih mampu, Tuhan yang lebih dapat memberkati kita secara sempurna. Tetapi bagaimana mungkin kita diberkati Tuhan? Bagaimana kita mungkin menikmati karya Tuhan yang besar? Bagaimana mungkin kita bisa melihat perihal kerajaan Allah itu secara benar dan tepat kalau kita lalai? Karena yang kita serap, nutrisi yang kita serap untuk supaya jiwa kita ini sehat adalah nutrisi setan atau iblis. Kan nggak mungkin. Maka dari itu, tempatkanlah diri kita secara tepat dan benar hari ini, seterusnya dan seterusnya sampai Tuhan datang. Agar supaya kita tidak menyesal kemudian, di mana pada akhirnya kita dicampakkan, Alkitab katakan pada ayat 42, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dijauhkan Tuhan. Saya nggak mau dijauhkan Tuhan. Kita semua tidak ada di sana. Tentu kita akan berjuang untuk menikmati perihal kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kata benih. Kata benih di situ dalam teks asli Perjanjian Baru bahasa Yunani menggunakan kata sperma. Kan saudara mulai mengerti kan? Sperma itu benih yang terbaik, benih yang berkualitas, benih yang punya bobot atau nilai seperti yang Tuhan inginkan atau yang dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau masuk begini Bapak Ibu, menyingkat waktu karena pendahuluan saya ini lumayan panjang, maka saya mau masuklah dalam poin-poin yang saya sudah catat di sini. Nah, bagaimana kita dapat membedakan? Atau sedikitnya bahasa saya begini, bagaimana supaya saudara dapat yakin bahwa saudara ini lalang atau gandum? Bagaimana kita dapat meyakinkan diri kita, saya ini tergolong lalang atau gandum? Walaupun dalam teks bacaan kita sudah jelas di situ. Alkitab sudah dapat memberikan ciri-ciri yang otentik, ciri-ciri yang terang, ciri-ciri yang mendasar tentang seperti apa lalang dan gandum. Tapi kembali saya coba untuk lebih menguraikannya agar supaya kita dapat mengerti secara tepat dan benar, mengerti hal-hal bagian-bagian yang mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa ternyata hal-hal yang salah yang kita anggap selama ini tidak salah ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita bedah Alkitab hari ini. Ciri lalang atau gandum. Saya bertolak dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Ini yang pertama, ciri yang pertama. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Alkitab katakan begini, demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya sampai kepada hal penguasaan diri. Ciri yang pertama, kita lalang apa gandum sih Om?
Ciri yang pertama yang mungkin dapat saya uraikan adalah kita dapat menentukan posisi kita, apakah kita lalang atau gandum. Lihat warna hidup kita, lihat buah-buah yang kita munculkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu buah-buah yang sesuai dengan buah Roh Kudus. Ini harus menjadi warna, ini harus menjadi style kita sebagai pengikut Kristus. Ini harus menjadi suatu warna yang berbeda dengan orang-orang yang bukan mengenal kebenaran. Jadi saya dapat simpulkan bahwa orang Kristen lalang atau gandum, lihat dari hal ini. Apakah buah Roh Kudus ini kental dalam hidupnya atau sama sekali enggak? Karena Alkitab katakan begini, kita akan sulit untuk membedakan mana nabi palsu dan mana nabi yang asli di akhir zaman. Iya kan? Mana pengajar-pengajar yang benar-benar mengajarkan ajaran yang murni, dan mana pengajar-pengajar yang tidak menekankan tentang hal-hal yang benar secara alkitabiah. Pak, hari ini kan sulit kita membedakan. Kalau bicara tentang pengetahuan teologi, saya percaya bahwa semua orang yang pernah sekolah Alkitab atau pernah kuliah teologi S1, S2 atau S3, mereka piawai dan fasih menyampaikannya. Dan kita sulit untuk mendeteksi semua hal itu di akhir zaman. Mana guru asli, mana guru palsu. Sulit. Itu kalau dalam konteks guru asli atau guru yang murni dan guru yang palsu dalam menyampaikan firman Tuhan. Demikian, kita hanya akan dapat mampu mendeteksi siapa kita dari perkara buah-buah roh. Saya tidak mengajak saudara untuk mendeteksi tetanggamu, enggak, tapi deteksi diri sendiri. Dengan buah roh yang disampaikan oleh Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, kita dapat memastikan hidup kita, diri kita, kekristenan kita, apakah lalang atau gandum. Kita bisa kok hari ini. Di mana kita hari ini? Nutrisi apa yang sedang kita serap untuk supaya jiwa kita ini bertumbuh sehat, tidak kerdil, tidak cacat, tapi jiwa kita, mental kekristenan kita, iman kita kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Nutrisi apa yang kita serap hari ini? Jadi mudah Bapak Ibu untuk mendeteksi atau mudah untuk kita dapat memposisikan diri kita. Kita lalang atau gandum sih? Nah, hal yang pertama, adakah buah roh ini nampak dalam hidup kita? Adakah buah roh ini nampak dalam kehidupan keseharian kita? Dalam keluarga, dalam bersosial dan bermasyarakat, dalam segala aspek, tindakan pikiran dan perkataan. Adakah ini kental, nyata dalam hidup kita? Maka sekali lagi, sulit kalau kita hanya menilai dari sisi luar. Maka jangan sekali-kali kita menilai orang hanya dari luar, tapi lihat dari buah rohnya. Kalau kita hanya menjudge orang dari sisi luar, Bapak Ibu, rumah sakit jiwa di mana-mana itu kalau tampak bangunan dari luar itu bagus semua, tapi isinya orang nggak waras semua yang di dalam. Itu pun yang Yesus tekankan, seperti ahli Taurat. Tampak di luar mereka berwibawa, keren, memakai jubah keagamaan yang berwibawa dan bagus,
Tapi Yesus menghardik mereka, Yesus menegur, menemplak mereka. Kamu ibarat kuburan, di luar itu putih, bagus, tapi di dalam tulang belulang dan bau bangkai, bau busuk. Akhir zaman, Bapak Ibu. Kita sedang berdiri di zaman akhir. Makanya kita harus melek, iman kita harus melek. Kita harus benar-benar dapat memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang siap masuk kerajaan Allah. Dan inilah kekristenan yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, soal berkat jasmani, Tuhan yang lebih bisa menyelesaikan itu dalam hidup kita. Saudara butuh pertolongan Tuhan, Tuhan sangat mampu menyelesaikannya dalam hidupmu. Saudara butuh Tuhan jamah dan sembuhkan, bisa. Tuhan bekerja, bisa. Karena mujizat itu saya yakin tidak pernah berubah selama-lamanya. Siapa yang percaya mujizat masih ada hari ini? Coba angkat tangan saudara. Iya, kita sepakat semua hari ini. Saya pun akan berdiri, kalau masih bisa lebih tinggi dari ini, saya akan berdiri lebih tinggi untuk meyakinkan kita bahwa mujizat itu ya dan amin. Tapi sekali lagi, kalau kita hanya terpaku, terfokus, tersandra dengan mencari Tuhan karena butuh mujizat Tuhan, ingat, setan pun bisa. Maka dari itu, untuk membedakan mana mujizat yang murni dan mujizat yang palsu, kembali lihat buah-buah roh yang muncul dari kami-kami ini yang menyampaikan firman. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, adakah kita menghasilkan, memproduk buah roh dalam kehidupan keseharian kita atau enggak? Kalau produk yang kita munculkan dalam hidup kita tidak sama sekali berbau buah roh, maka saya mau katakan, jangan-jangan kita lalang, bukan gandum. Karena untuk menyederhanakan perumpamaan ini, saya berikan satu penjelasan begini. Lalang atau gulma ya, tumbuhan liar atau parasit ya, atau apalah, saya nggak ngerti istilah-istilah itu tidak berguna. Lalang itu nggak berguna. Tapi kalau gandum sangat bermanfaat, berguna. Gandum ketika dipanen, diolah jadi roti, bisa. Gandum dipanen, diolah jadi makanan yang bernutrisi baik dalam kehidupan kita. Saya kemarin diajak salah satu teman pendeta, Om Revlon, karena kita bicara soal kesehatan lah, bicara soal asam urat lah, bicara soal darah tinggi lah, bicara soal pegel-pegel lah. Terus teman pendeta itu ngomong gini, Om Revlon, makan saja itu apa itu Quaker Oat itu bagus. Saya bilang, memang Om makan juga itu? Oh iya, saya makan. Dan puji Tuhan sudah sekian 1 bulan ini saya makan. Awalnya tangan saya ini gemetar, mau angkat apa aja kadang gemetar, tapi sekarang sudah enggak. Oh ya, puji Tuhan. Terus saya bilang, saya juga dulu pernah makan, tapi masuk lurus-lurus, nah enggak rasa sedikit pun. Dia kasih solusi, taruh garam sedikit. Saya bilang ke istri, Ma, besok kita coba ya. Ada yang bilang pakai susu, ada yang bilang campur buah ini, buah itu. Saya sudah coba semua itu waktu tempo hari, tapi garam belum. Nah, saya mau coba pakai garam, enak enggak? Kalau memang enak ya kita lanjutkan. Ada yang sudah pernah coba Quaker Oat pakai garam sedikit, dibuburin garam sedikit supaya katanya ada asin-asinnya, supaya masuknya juga enak, ada rasanya. Oke.
Saya terima tantangan. Setelah ibadah saya pergi beli kue oat 1 bungkus. Nah, Bapak Ibu, gandum sangat bermanfaat jika diolah, dan yang mengolah itu punya keahlian dalam mengolah, bisa menjadi roti, bisa menjadi makanan yang sehat dalam tubuh. Berbeda dengan lalat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang muncul dalam hidup kita, apa yang kita produk, apa yang kita hasilkan, itu yang menentukan kita lalang atau gandum. Yang berikut, gak apa-apa ya agak lama ya, gak apa-apa Bapak Ibu agak lama. Siapa yang siap agak lama? 3 orang, 2 orang, kita beri sorak-sorailah yang setuju agak lama. Puji Tuhan. Yang berikut, Matius pasal 23 tadi. Injil Matius pasal 23. Saya mau menyampaikannya secara baik Bapak Ibu, agar supaya benar-benar berkat firman Tuhan ini tersampaikan buat saudara dan juga terlebih buat saya secara pribadi. Ayat 27 dan ayat 28. Ayat 27 dan ayat 28. Alkitab katakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Posisi kita di mana? Lalang atau gandum? Nah, sekali lagi saya mau menyampaikan secara sederhana begini. Yang kedua, kalau yang pertama tadi, produk yang kita hasilkan itu kental dengan buah roh atau tidak, maka dengan produk yang kita hasilkan kita dapat menempatkan diri atau memastikan aku lalang apa aku gandum. Dan yang kedua, apakah kita lalang atau gandum? Kalau bertolak dari pernyataan Yesus kepada orang-orang Farisi, saya mau garis bawahi begini. Kita lalang atau gandum sangat berpengaruh dengan integritas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Hitam-hitam, putih-putih, jangan abu-abu. Demikian dengan kekristenan kita. Kalau mau jadi Kristen, Kristenlah yang sungguh-sungguh. Jangan Kristen abu-abu. Jadilah Kristen yang militan, jadilah Kristen yang ekstrim dalam hal ini. Ekstrim dalam konotasi yang benar, yaitu melakukan firman Tuhan tanpa ngurangin, tanpa nambahin. Itulah kekristenan yang ekstrim. Itulah kekristenan yang murni. Itulah kekristenan yang bukan abu-abu. Dan itu Kristen yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara lihat, Yesus mengecam ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Yesus dengan jelas katakan mereka munafik. Jadi untuk memastikan hidup kita lalang atau gandum, perhatikan integritas kita. Perhatikan posisi kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita Kristen murni, tulen, atau Kristen abu-abu? Kristen abu-abu Kristen bunglon itu nempel tembok apapun dia ngikutin warna. Dan kita jangan seperti Kristen bunglon, Bapak Ibu. Artinya kita harus punya prinsip dan komitmen. Kalau mau ikut Tuhan, benar-benarlah ikut Tuhan.
Jangan hanya butuh Tuhan karena ingin mujizat itu nyata dalam hidup. Apakah Tuhan gak tahu kita sedang mempermainkan Tuhan? Oh, Tuhan sangat tahu. Maka dari itu saya mau katakan hari ini dari tempat ini, memastikan hidup kita lalang atau gandum, lihat dari komitmen kekristenan kita. Jangan seperti orang Farisi yang jelas-jelas Yesus katakan mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Hari ini Bapak Ibu, dunia yang kita hadapi itu semakin jahat dari hari ke hari. Saya tidak terlalu mau membawa saudara untuk memahami situasi dunia, karena saya percaya saudara lebih paham. Saudara lebih ngerti seperti apa keadaan dunia di luar sana. Dunia dalam arti sistem yang sedang terjadi, sistem yang sedang berlangsung atas dunia ini. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati, menjawab hal yang tadi, kita lalang atau gandum, kita bercermin dengan sikap hidup kekristenan kita. Jadi Kristenlah yang benar. Jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mau mengiring Tuhan, mau melayani Tuhan, mau ikut Tuhan, benar-benarlah ikut jalannya Tuhan. Jangan serong-serong kiri, serong-serong kanan. Siapa bilang setiap langkah kita tidak pertanggungjawabkan? Karena jelas Alkitab katakan dalam pengkhotbah, baik perbuatan baik maupun yang tidak baik akan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi yang kedua yang saya mau katakan begini, selidiki kemurnian iman kekristenan kita. Selidiki, apakah kita sungguh atau tulus, murni jadi orang Kristen, atau hanya sekedar memenuhi status dan sosial kita agar kita nggak dikatakan ateis. Karena Bapak Ibu, ternyata masih ada orang juga di luar sana yang menggunakan agama atau kepercayaan sebagai politik identitas, agar supaya tidak dikatakan tidak bertuhan, maka dia jadi Kristen iya, jadi Muslim iya, jadi Buddha iya, jadi Hindu iya. Di mana mayoritas di situ dia. Nah, menjadikan agama atau kepercayaan sebagai politik identitas. Nah, saya berharap itu tidak ada di sini. Artinya kalau agama kepercayaan dijadikan politik identitas agar supaya kita dapat diterima di masyarakat luas, Pak Bu, mungkin di masyarakat kita diterima dengan baik, tapi persoalannya di hadapan Tuhan, diterimakah kita? Jadi betapa penting poin yang kedua ini, yaitu keaslian, kemurnian iman kita, komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Sekali Kristen, sekali anak Tuhan, sekali dalam Yesus, tetaplah dalam Yesus sampai Tuhan panggil kita. Agar supaya kita benar-benar paham, ngerti di mana posisi kita. Yang berikut, Titus pasal 3 poin aja ya Bapak Ibu ya. Titus pasal 3. Jujur di sini ada 5 poin, tapi saya tidak mungkin menyampaikan 5 poin ini karena menyingkat waktu, tapi saya ambil poin-poin yang mungkin bisa menjadi perenungan buat kita renungkan hari ini. Titus pasal 3. Ayatnya yang ke-10. Ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi.
Kalau saudara baca konteks ini seterusnya, saudara dapat mengerti apa yang dimaksud di sini. Garis besarnya begini, pada saat itu, masa itu, terjadi suatu gejolak dalam kehidupan kekristenan. Ada orang-orang yang menyusup dalam lingkup orang-orang percaya dan menyebarkan atau mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen saat itu, yang mana orang-orang yang menyusup dalam golongan atau kelompok-kelompok orang percaya itu mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok orang Kristen. Sehingga Titus dengan tegas menyampaikan, jika ada satu atau dua orang yang sudah pernah kau nasihati dan dia tidak mau berubah, Alkitab katakan dengan jelas apa? Hendaklah engkau jauhi. Artinya apa? Karena Alkitab katakan bahwa perbuatan buruk akan sangat mempengaruhi perbuatan baik. Sikap buruk akan sangat mempengaruhi keadaan yang baik. Jadi konteks yang ketiga, poin yang ketiga adalah apakah kita lalang atau gandum? Nampak dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus menjadi air yang sejuk dimanapun kita berada. Kita harus menjadi apa? Pembawa damai dan sukacita dimanapun kita berada. Memberikan kesejukan, kedamaian melalui tindakan, pikiran, dan perkataan dimanapun kita berada, dimulai dari lingkup keluarga dan seterusnya di dalam sosial dan bermasyarakat dimanapun kita berada, terlebih di dalam perhimpunan jemaat. Sekali lagi, ini akhir zaman. Iblis menebarkan nutrisi-nutrisi yang membuat kita bertumbuh bukan jadi gandum, tapi jadi lalang. Anak manusia juga menebarkan hal-hal atau hal yang baik, nutrisi yang baik, yang sehat untuk kita terima, kita serap, akhirnya kita bertumbuh jadi gandum dan bukan lalang. Dan kembali, supaya kita bertumbuh jadi lalang atau kita bertumbuh lalang atau gandum, kembali kepada kita. Maka dari itu poin yang ketiga ingin saya sampaikan buat kita, dimanapun kita berada, jadilah pembawa damai, jadilah pembawa sukacita, jadilah pembawa berita kabar baik dimanapun kita berada, bukan hal-hal yang terkait dengan perpecahan. Pembawa kabar baik, pembawa shalom, pembawa damai sejahtera, pembawa sukacita dimanapun kita berada. Dan dimulai dari Yerusalem. Amin. Dimulai dari Yerusalem. Dalam hal ini dimulai dari lingkup yang paling kecil, dalam keluarga kita mungkin. Setelah itu di tengah-tengah keluarga besar mungkin. Setelah itu mencakup lebih luas lagi di lingkup RT RW mungkin. Di tengah-tengah jemaat, perhimpunan jemaat mungkin. Kita harus menjadi pembawa sukacita atau kabar baik dimanapun kita berada. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita dapat tahu kita ini apa sih, lalang atau gandum. Nah Bapak Ibu, sebenarnya di sini ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang saya bisa kemukakan. Bagaimana orang yang dikategorikan gandum dan lalang sih? Nah singkatnya cepat aja begini, saya rasa bersalah dan tidak lengkap kalau saya tidak menyampaikan contoh ini buat kita renungkan. Paulus, saya mulai dari Rasul Paulus. Kita tahu awalnya dia lalang, amin. Dia lalang kan? Tapi kemudian kita tahu cerita garis besar. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami suatu tragedi, dia mengalami suatu hal yang dahsyat yang mengubah pandangan hidupnya, mengubah imannya, mengubah segala sesuatunya, dan akhirnya tadinya lalang berubah menjadi gandum. Nah itu yang tadi saya katakan, bahwa untuk menentukan kita lalang atau gandum bukan lagi
dalam hal ini Tuhan yang akan membawa kita jadi lalang, tapi kembali kepada posisi kita. Nutrisi apa yang kita akan terima? Apa yang akan kita makan hari ini untuk membuat jiwa kita, iman kita itu bertumbuh? Paulus adalah salah satu contoh yang nyata hari ini untuk kita renungkan bahwa ternyata masih ada kesempatan. Mungkin hari ini kita menjadi suatu tumbuhan yang aneh, nggak lalang, nggak gandum. Aneh kan tumbuhan ini? Tapi kita harus punya komitmen. Kita harus benar-benar jadi Kristen yang diinginkan Tuhan. Mau lalang atau gandum. Paulus contohnya, tadinya lalang dan sekarang dia jadi gandum. Kenapa? Karena dia mau berkomitmen untuk menerima segala hal yang baik dari Tuhan. Stefanus dalam Kisah Para Rasul pun sama. Tadinya lalang. Kalau saudara baca biografi Stefanus, tadinya Stefanus juga bukan salah satu pengikut Kristus. Tapi setelah peristiwa kamar loteng, 120 orang pengikut Kristus mengalami fenomena di mana api Roh Kudus turun, menjamah mereka, memenuhi mereka. Stefanus salah satunya. Tadinya lalang, berubah jadi gandum. Mari kita renungkan. Ada kesempatan besar kita hari ini untuk memposisikan diri kita. Mungkin sekarang kita masih di posisi lalang, tapi ada kesempatan untuk kita jadi gandum. Tergantung kita mau menerima nutrisi yang diberikan oleh siapa. Nah, berbeda terbalik dengan Yudas. Tadinya gandum, akhirnya jadi lalang. Oke? Jadi kembali, kita mau yang mana hari ini? Ada juga satu keluarga, Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul. Tadinya gandum berubah jadi lalang karena tidak jujur di hadapan hamba-hamba Allah yang adalah perwakilan Tuhan itu sendiri. Kembali ada di tangan kita. Mau jadi lalang, mau jadi gandum, kita yang menentukan. Mau di mana kita? Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini mungkin sedikit membuat saudara tegang duduk di bawah. Firman Tuhan mungkin sedikit membuat kita was-was dan cemas-cemas karena pertanyaan tadi agak sulit untuk dijawab. Tapi saya percaya hari ini saudara mampu menjawabnya setelah ibadah selesai. Dan saya terlalu yakin saya adalah gandum karena saya memposisikan diri untuk mau menerima nutrisi dari Tuhan. Apapun konsekuensinya, saya mau jadi gandum. Paulus, Stefanus dari lalang jadi gandum. Yudas Iskariot dan keluarga Ananias Safira tadinya gandum berubah menjadi lalang. Pak, Bu, kita renungkan firman Tuhan sampai Tuhan datang, kita berjuang di jalannya Tuhan.